Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Lebih dari segala, Yesus.
bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, terimalah semua pujian kami. Kami mau menyembah-Mu dan memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh dan jiwa raga kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dipuja. Kami bersyukur Yesus buat janji keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Bersyukur Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami ke tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan perbuatannya sangat ajaib. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Sekali lagi katakan Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib, perbuatannya sangat ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Hanya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya.
Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tetap bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Kita akan angkat satu pujian, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujiannya takkan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati menaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam keadaan bangkit berdiri. Sebentar kita akan menyiapkan hati pikiran kita. Kita sudah menunggu berkat dari Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan mempersiapkan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji. Kami persilakan Bapak Pendeta. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi syukur terima kasih Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu sehingga kami boleh tetap sampai saat ini menikmatinya bersama keluarga kami, bersama rekan kami, bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan dan akan mendengarkan sharing. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya berikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu Saudara Andre, mahasiswa teologi, untuk boleh membagikan berkat bagi kita pada pagi hari ini. Dan juga sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara semua kertas yang kecil, itu nanti akan di-share atau nanti dijelaskan di dalam sesi yang kedua berkaitan dengan kita harus menjadi berkat dan harus memberitakan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan mau ikuti sesi kedua di live streaming, kami persilakan dengan kasih Kristus. Karena itu saya serahkan waktunya ke dalam kepada Mas Andre, ya kan? Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya, terlebih Bapak Gembala telah memberikan waktu kepada saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu suatu kehormatan bagi saya secara pribadi untuk saya dapat menyampaikan kebenaran, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita, yaitu surat Efesus. Surat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Kita baca silih berganti, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama ayatnya yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menuntun kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah, yaitu kebaikan Tuhan pada orang percaya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengiring Kristus, bagaimana kita mengamati bagaimana kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan pasti di dalam diri kita secara pribadi, pengalaman demi pengalaman selama kita mengikut Kristus, pasti ada sebuah kebaikan yang telah kita terima di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Saya sedikit bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang telah saya terima di dalam kehidupan saya secara pribadi, yaitu Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia sepenuh waktu. Melalui setiap proses yang saya alami, Tuhan meneguhkan panggilan saya dan Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu kebaikan yang saya terima di dalam diri saya secara pribadi. Tentunya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti menerima yang namanya kebaikan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa kita sebagai orang-orang percaya itu menerima yang namanya sebuah kebaikan? Karena apa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang teramat baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7.
Mazmur ayat yang ke-20, pasal 25 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu yang bagaimana Mazmur Daud merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang ia alami di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dosa-dosanya yang dari semula Tuhan telah mengampuni. Itu semua karena dia, mengapa dia menerima semuanya itu? Yaitu kembali lagi karena Tuhan itulah sangat baik. Begitupun dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan teramat baik kepada kita. Salah satunya bagaimana Tuhan sudah menghapus setiap dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan tidak lagi mengingat setiap pelanggaran saya dan Bapak, Ibu Saudara setelah kita betul-betul bertobat kepada Tuhan. Itu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Bahkan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan memberikan anugerahnya kepada saya dan Bapak, Ibu Saudara. Dan juga banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Salah satunya kita akan membuka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi salah satu kebaikan yang telah kita terima sebagai orang-orang yang telah percaya, yaitu bagaimana Allah sendiri mengutus anaknya ke dalam dunia. Tujuannya untuk apa? Yaitu bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi kita, melainkan apa? Yaitu untuk menyelamatkan kita, yang orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Bukan hanya itu saja, bukan ia menyelamatkan anaknya, Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Selain itu, daripada itu juga Tuhan membebaskan kita dari yang namanya sebuah hukuman kekal. Kita seharusnya orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kita seharusnya orang yang berdosa menerima yang namanya sebuah kebinasaan, menerima yang namanya sebuah hukuman kekal. Tetapi oleh karena kemurahan daripada Tuhan, oleh karena kebaikan daripada Tuhan, sehingga apa? Kita yang seharusnya dihukum, mendapat sebuah hukuman, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dibebaskan. Justru sebaliknya, kita yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal, oleh karena kebaikan daripada Tuhan, kita mendapat yang namanya kehidupan kekal bersama-sama Tuhan di kerajaan Firdaus, satu kerajaan surga. Itu yang kebaikan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita kembali lagi di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, setelah ayat yang kita baca, bagaimana setelah saya secara pribadi merenungkan Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan di dalam perikop ini, yang akan
siang hari ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kebaikan apa yang Tuhan berikan pada orang percaya. Kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya? Yang poin yang pertama yaitu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan damai sejahtera. Itu kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yaitu Tuhan memberikan sebuah kebaikan, Tuhan memberikan sebuah kemurahan kepada kita. Itu apa itu? Kita sebagai anak-anak Tuhan menerima yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya itu tidak sama halnya dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, yaitu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu akan terus menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus memanggil, sampai Tuhan Yesus memanggil kita yang kedua kali. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau di dalam dunia ini semua orang yang menerima kebaikan pasti akan merasa senang, pasti akan merasakan damai. Itu hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengenal Allah pun juga pasti kalau menerima kebaikan pasti ada perasaan damai sejahtera, ada perasaan sukacita di dalam dirinya. Tetapi berbeda dengan orang percaya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya sebuah persoalan, mengalami yang namanya sebuah kesulitan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai anak, pasti kita sebagai orang percaya ada perasaan damai sejahtera di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama. Tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab juga banyak begitu luar biasa bagaimana rasul-rasul, para murid Kristus pada saat ia mengalami yang namanya kondisi terpuruk pun, mengalami kesulitan, tetapi ia mampu masih merasakan yang namanya damai sejahtera di dalam dirinya. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-25, bagaimana perikop itu menceritakan yaitu bagaimana Rasul Paulus dipenjarakan. Karena apa? Dia memberitakan Injil. Tetapi di dalam penjara itu Paulus memuji Tuhan, Paulus berdoa. Itu artinya apa? Bagaimana kondisi sulit yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak mengurangi rasa
damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu juga muncul dari yang namanya buah Roh Kudus, yang menjadi tema besar kita pada hari ini. Itu maka dari itu saya katakan bagaimana damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Maka dari itu ada sebuah lagu juga mengatakan, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Kristus." Kita bisa memujikan lagu ini bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita merasakan bahwa damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu tidak sama. Kita syukuri, kita responi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menundurku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ini yang menjadi iman kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama hal, silakan duduk kembali. Bahwa damai sejahtera yang Allah berikan itu tidak sama seperti halnya damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Itu tadi poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa salah satu kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, poin yang pertama yaitu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya kepada kita. Lalu poin yang kedua, kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, yaitu Tuhan mengkaruniai kepada kita segala berkat rohani. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, yaitu terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi selain kebaikan Kristus, yaitu kita diberikan yang namanya damai sejahtera, rasa ketenangan, rasa kenyamanan di dalam kehidupan kita. Selain itu, daripada itu, yaitu Tuhan mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ada sebuah ungkapan dari seorang teolog, yaitu saya mengutip hal itu, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Berkat rohani berbeda dengan berkat jasmani. Berkat jasmani bisa dilihat oleh mata jasmani kita, tetapi berkat rohani tidak dapat dibeli dan hanya didapat atau diperoleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena berkat rohani berasal dari Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang
Tuhan, minta maaf, saya ulang. Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang kita butuhkan di dalam kerajaan surga. Melalui Tuhan Yesus, semua berkat rohani dikaruniakan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Berkat rohani yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Tuhan sudah menyiapkan semua berkat rohani di surga untuk anak-anak-Nya. Sekarang bagian kita anak-anak-Nya yaitu untuk meraih atau mengambil berkat rohani yang telah Tuhan siapkan sehingga bisa kita terima dan digenapi dalam kehidupan kita. Ada bagian Tuhan sebagai Bapa untuk menyediakan dan bagian kita sebagai anak-anak-Nya untuk menikmati, untuk bisa meraih dan mendapatkan berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan, yaitu kita harus fokuskan hidup kita kepada Allah dan tidak kepada dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat rohani itu Tuhan sudah menyediakan di dalam kehidupan kita. Itu merupakan bentuk bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima berkat rohani. Tuhan menyediakan berkat rohani itu terhadap kita. Bagian kita apa? Yaitu bagian kita meraih supaya berkat rohani itu kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Yaitu melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Selain itu juga memfokuskan, memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga berkat rohani itu, berkat surgawi itu dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Pasti kita sebagai anak-anak Tuhan ingin mengalami berkat-berkat rohani, termasuk juga berkat kedamaian, sukacita. Pasti kita ingin mengalami hal itu. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan menyediakan, bagian kita apa? Untuk meraih, yaitu tadi, yaitu kita memfokuskan hidup kita meminta kepada Tuhan. Dengan kita hidup tidak bercacat di hadapannya, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui setiap berkat rohani itu dapat kita terima di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga, yang berkat kebaikan apa yang Tuhan limpahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita menerima yang namanya semua janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita bisa lihat di dalam fokus di dalam ayat yang ke-11, yaitu kami mendapat yang dijanjikan. Kami di sini berbicara siapa? Yaitu kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa kita telah percaya kepada Kristus, bahwa kita telah mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, otomatis kita sebagai anak-anak-Nya yaitu menerima yang namanya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah yang namanya ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi dan Tuhan pasti akan memberikan janji itu kepada kita. Asalkan apa? Kita tetap hidup di dalam Dia. Kita prioritaskan hidup kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, janji apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya? Yaitu yang pertama, rancangan damai
sejahtera. Kita bisa buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ini janji daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selain itu juga yang kedua, janji apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Artinya apa? Tuhan akan memberikan ketenangan, termasuk juga Tuhan memberikan dalnya damai sejahtera itu. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan yang kita dapatkan pada saat kita hidup di dalam beban berat, pada saat kita mengalami permasalahan, persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita pasti akan menerima yang namanya kelegaan. Kita akan pasti menerima yang namanya ketenangan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pasti Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu. Pada saat pikiran buntu, persoalan banyak begitu luar biasa, marilah kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kelegaan itu kepada kita, ketenangan itu kepada kita. Itu janji kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu janji yang ketiga, yaitu Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Kita akan membuka di dalam Filipi pasal yang ke-4. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi selain dua hal itu tadi, janji Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu selain Allah memberikan rancangan yang damai sejahtera, yaitu Tuhan memberikan kelegaan. Lalu yang ketiga, yaitu Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Ini janji daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Selain itu juga, yaitu yang lebih penting daripada semuanya itu, yaitu janji daripada Tuhan terhadap kita sebagai orang-orang percaya, itu kita mendapatkan yang namanya keselamatan di dalam diri kita secara pribadi lepas pribadi. Ini melebihi dari berkat jasmani tadi. Itu semua kita dapatkan karena apa? Kebaikan Kristus, sehingga kita dapat menerima janji-janji yang seperti ini tadi, Bapak Saudara. Janji-janji, yaitu salah satunya rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, Allah akan memenuhi segala keperluan kita, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan, dan yang terakhir yaitu mendapatkan kehidupan kekal. Karena kebaikan daripada Yesus di dalam diri kita pribadi lepas pribadi.
Dan yang terakhir, kebaikan apa yang Tuhan terima di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu kita menerima yang namanya kuasa Roh Kudus. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dan roh yang ada di dalam diri kita itu berbeda dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh yang Tuhan berikan adalah memiliki fungsi untuk menolong, mengingatkan, dan memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Selain itu, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan katakan kepadamu melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan orang percaya. Ada roh penolong, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang memeteraikan kita. Memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita lihat kembali di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ini yang Tuhan janjikan, yaitu kita menerima yang namanya Roh Kudus itu tadi, yang menjadi jaminan kita, yang menjadi roh penolong bagi kita, yang menuntun kita untuk kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan telah memberikan kebaikannya begitu luar biasa kepada kita, pada kesimpulannya, ya, bagaimana apa yang harus kita perbuat. Maka dari itu kita sebagai orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hidup di dalam Dia, karena kita sudah memperoleh kebaikan yang begitu luar biasa di dalam Dia. Selain hidup di dalam Dia, kita harus setia kepada Dia dengan melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, puji-pujian, bergaul akrab dengan firman Tuhan, dan beribadah melayani Tuhan dengan segenap tubuh dan jiwa kita. Dan terlebih daripada itu, yaitu kita mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang tak bercacat di hadapannya. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kebaikannya begitu luar biasa kepada kita. Saat ini apa yang akan kita lakukan? Balasan apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Karena kita sudah menerima kebaikan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sebuah pujian untuk meresponi kebenaran, untuk mengakhiri dan meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Yesus, Kau sungguh baik, karena kita begitu merasakan bagaimana Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, teramat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman ini masuk di dalam hati dan pikiran kita, meneguhkan kita untuk kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya secara pribadi memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terlebih daripada itu, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan telah menerima pengampunan dosa, kita telah menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Tuhan begitu baik kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Yang berharga Ia berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu sendiri. Kita yang seharusnya mendapatkan sebuah hukuman, kita seharusnya mendapatkan hukuman kekal, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, kita menerima yang namanya kehidupan kekal bagi di dalam diri kita. Lalu apa yang kita perbuat kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara secara pribadi berkomitmen kepada Tuhan. Apa yang harus aku buat melalui hidup saya yang telah menerima kebaikan Tuhan ini? Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Untuk saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Untuk saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam diri kita dan dari diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami Tuhan, yang meneguhkan kepada kami Tuhan, bagaimana Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, teramat baik dan sangat baik Tuhan. Kebaikan-Mu begitu luar biasa. Kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan merasakan begitu kebaikan yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami, Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat Tuhan
membalas setiap kebaikan-Mu di dalam diri kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam-Mu, untuk kami memfokuskan hidup kami kepada-Mu, untuk kami terus melayani-Mu dan setia kepada-Mu Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar, yang firman yang telah kami beritakan, dan firman yang telah kami pelajari, kiranya itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Dengan kami mengingat setiap kebaikan Tuhan, maka dari itu terus kami sungguh setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menerima, karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kami. Inilah Tuhan seruan dan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya sudah. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita diberkati firman Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan bagi kita, memberikan kita damai sejahtera, penyertaan, juga segala berkat di surga, dan juga janji-janji Tuhan. Mari kita akan akhiri, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita akan berdoa, mohon berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik, yang berkorban bagi kami, memberikan damai sejahtera, penyertaan bagi kami. Tuhan juga yang memberikan kami seluruh berkat-berkat yang ada di surga. Tuhan memberikan kami janji, kelegaan, damai sejahtera, kehidupan kekal. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup di dalamnya semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami boleh meresponi semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan Tuhan kami dengan melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Firman tidak menjadi sia-sia. Tuhan tempatkan di hati kami dengan penuh terbuka. Kami boleh menerima setiap firman Tuhan, setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa bagi saudara yang sakit, Yola yang sedang sakit, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup menyembuhkan, dan kami percaya Engkau Tuhan juga memberikan damai sejahtera, kekuatan, membangkitkan roh dan jiwanya untuk berharap percaya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput kita, gereja yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati Tuhan bersama mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.